Allah kita, Allah Tritunggal, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Ibadah kita hari ini dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pemeliharaannya atas ciptaannya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama berbakti memuji memuliakan nama Tuhan. Saya akan bacakan nats pembimbing pada pagi hari ini. Terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berita anugerah Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Di hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita beri penghormatan kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah
Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh Tuhan kumpulkan untuk kami boleh bersama-sama memuji, berbakti, meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memimpin, menolong, memberkati setiap kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan petunjuk hidup baru terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir sampai selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan. Biarlah kasih Allah yang mengikat kita semua. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus
itulah namanya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Kita akan tetap berdiri bersama-sama, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersapaat kepada Tuhan. Banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi kasih dan pertolongan Tuhan nyata dan tak pernah terlambat pertolongannya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi,
dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga setiap kita. Sehelai rambut pun tidak akan pernah dibiarkan terjatuh. Tuhan selalu menolongku. Mari kita bersatu dalam doa, Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami sadar Tuhan bahwa kami lemah, kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali menodai diri kami dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar sesungguhnya kami tidak layak menghadap Tuhan dengan dosa yang ada dalam diri kami, yang sesungguhnya menyakiti dan mendukakan hati Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, memohon ampun atas segala dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan kami yakin bahwa dengan anugerah-Mu Engkau mengampuni kami. Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak yang berkenan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kami saat ini di tengah-tengah kesadaran kami sebagai orang berdosa, kami juga berani untuk datang di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena kami memiliki Imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang kami yakin bahwa Tuhan mau dengar setiap seruan doa kami.
Ya Allah kami yang hidup, kiranya Engkau berkenan untuk terus memperhatikan kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dengan segala pergumulan, kerinduan, keluh kesah yang selama ini disampaikan kepadamu, kiranya Engkau memperhatikan, menilik hati setiap jemaat-Mu, melihat segala pergumulan, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Engkau memberikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, dan Engkau juga yang memberikan kekuatan, penghiburan bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin mengalami duka, mengalami situasi dan kondisi yang tidak baik, ekonomi yang tidak stabil, bahkan pekerjaan yang mungkin bermasalah. Kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang campur tangan dengan penuh kuasa, Engkau menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang menuntun agar jemaat-Mu tidak hanya berfokus pada masalah yang dialami, tetapi dapat melihat kepada Tuhan yang terus membimbing, menyertai. Kalau di dalam perjalanan kehidupan jemaat-Mu selama ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, kami percaya bahwa untuk saat ini dan juga seterusnya Engkau juga akan terus memperhatikan, Engkau menjaga, Engkau melindungi ya Tuhan dari berbagai macam bahaya yang ada. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan terus menuntun, bahkan Engkau tidak bosan-bosannya ya Tuhan, menantikan setiap kami semua untuk terus datang di hadapan-Mu dengan penuh kerelaan hati, dengan penuh kesadaran bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami, terus diberikan dan dinyatakan bagi kami. Dan biarlah kami terus melihat kesempatan itu dengan fokus memandang kepada Engkau, sehingga dalam pergumulan apapun jemaat-Mu semua yang ada di tempat ini boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami pemulihan iman spiritual yang tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu di tempat ini dengan segala kerinduan dan juga pergumulan yang ada. Kami berdoa, jikalau Engkau mengizinkan gereja-Mu berdiri dan masih tetap ada sampai saat ini, kami percaya untuk seterusnya Engkau juga yang akan menyertai ya Tuhan segala masalah yang terjadi di dalamnya. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan Tuhan. Ingatkan kami semua ya Tuhan, bahwa kami ada di tempat ini bersatu bersama-sama, bukan untuk saling melihat keburukan satu sama lain, bukan untuk bersaing, tetapi untuk bekerja sama, membangun persekutuan yang erat, yang kuat, sehingga melaluinya kami menjadi terang bagi lingkungan di sekitar kami, dan juga setiap orang yang melihat kami, mereka dapat memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para rohaniwan yang ada di tempat ini, yang melayani Engkau. Kiranya Engkau tuntun dengan hikmat dan bijaksana daripada-Mu. Dengan segala keterbatasan yang ada, kiranya Engkau terus perlengkapi ya Tuhan. Engkau terus bimbing sehingga dapat mengarahkan jemaat Tuhan untuk mengenal kebenaran dengan lebih mendalam. Dan Engkau juga kiranya memberkati semua jemaat yang terlibat di dalam pelayanan, baik majelis, pengurus komisi, semuanya yang telah bergabung di dalam satu tujuan untuk melayani bersama, membangun sesuatu yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu tempat ini. Berkat-Mu terus tercurah atas kami semua ya Tuhan, memampukan kami untuk kami tetap fokus bukan dengan tujuan kami, tetapi tujuan Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing.
Kami berdoa ya Tuhan juga untuk Siosemu dengan segala kerinduan dan pergumulan untuk gereja di tempat ini. Kiranya semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kau memberkati kesehatan, kekuatan, bahkan iman yang terus kuat di dalam Tuhan, sehingga Tuhan terus pakai untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menguatkan iman jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa juga untuk kedua pos PI yang ada di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Suprapto dan juga Bapak Ajang yang dipercayakan untuk melayani baik di Jatimulyo maupun di Pocang Laban. Dengan segala berkat yang berasal dari Tuhan, kiranya itu cukup untuk memberikan kekuatan, semangat, sukacita dalam melayani Tuhan, dan juga memberikan pertumbuhan iman bagi jemaat Tuhan yang dilayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati dengan segala problema yang ada saat ini. Para pemimpin yang telah dipercayakan dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan, kiranya mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, memberikan kebijakan yang baik, yang dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk stabilitas ekonomi, politik, sosial, bahkan juga keamanan yang ada di negeri ini. Kiranya Engkau ya Tuhan terus campur tangan, bernaung, melindungi bangsa dan negara kami Indonesia ini, sehingga kami semua tetap dalam keadaan yang aman. Kami semua tetap bersatu, bergandengan tangan, sekalipun kami berbeda-beda, tetapi biarlah kami dapat melihat perbedaan itu sebagai sesuatu untuk saling membangun, memperlengkapi. Kami belajar untuk rendah hati, kami belajar untuk menghormati satu sama lain, dan biarlah tentunya kami sebagai orang percaya tetap menunjukkan kasih Tuhan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk penginjilan yang dilakukan oleh para misionaris dimanapun mereka berada. Engkau memberkati lembaga-lembaga misi maupun gereja yang telah mengutus para misionaris. Segala operasional yang dibutuhkan kiranya dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka semua yang terlibat di dalam pekerjaan besar ini, sehingga pekerjaan-Mu terus berlangsung. Dan juga para misionaris yang diutus, mereka dengan semangat memberitakan Injil, dan melalui merekalah nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Kami teringat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di Nigeria. Mereka telah berduka oleh karena banyaknya orang-orang percaya yang ditindas, yang dibunuh hari-hari ini ya Tuhan. Dan kami pun menyadari bahwa masih ada banyak orang-orang percaya yang saat ini juga berada di dalam ketegangan, ketakutan, kekhawatiran dengan hidup mereka. Kiranya Engkau menguatkan mereka semua Tuhan dengan iman yang Tuhan sudah taruh dalam hati mereka, sehingga mereka tidak gentar, mereka tidak takut dengan ancaman, bahkan kematian yang ada di depan mereka. Mereka tetap memuliakan Tuhan. Mereka tetap menyaksikan bahwa mereka memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di sana. Bahkan para misionaris juga ya Tuhan, agar dapat menguatkan orang-orang percaya, menghibur hati pikiran mereka, sehingga mereka tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah jahatnya dunia ini ya Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami menyadari kami penuh kelemahan. Kami mau mengakhiri doa kami ini sebagaimana yang juga Tuhan sudah ajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetap lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Kasih Bapa seperti mentari yang bersinar, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti mengasihi kita. Demikianlah dalam kasih Bapa kepada kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. dalam Kau Tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu. Cinta-Mu
kasih Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami untuk beribadah di dalam namamu. Serangkaian pepujian, doa telah kami panjatkan. Tiba saatnya kini kami akan duduk seperti Maria, mendengar sapaan, petunjuk Tuhan, teguran Tuhan, arahan Tuhan, dorongan Tuhan kepada kami. Kami mohon Kau yang menolong kami, berikan kepada kami kerendahan hati, hati seorang murid yang bersedia belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba yang sesungguhnya juga penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun kepada hamba Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hatimu, menyampaikan firman-Mu, menjadi penyambung lidahmu. Sempurnakan apa yang sudah hamba siapkan, sertai dalam hamba menyampaikan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib Tuhan, sehingga hanya Tuhanlah yang nampak di dalam pemberitaan ini. Segala hormat kemuliaan hanya kepadamu sebagai yang berhak dan pemiliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema Nats Pembimbing Berita Anugerah Petunjuk Hidup Baru itu yang diberikan oleh majelis kepada saya dan tadi sudah dibacakan oleh WL. Sekarang teks kita dari kitab atau surat Kolose pasal 13 ayat 14. Tetapi supaya kita tahu secara utuh, ya, kita akan baca dari ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5 gongnya sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan yang telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu.
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jualah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua ayat di Alkitab itu tidak ujuk-ujuk, tetapi pasti ada sebab musababnya. Oleh karena itu perlu mempelajari latar belakangnya. Mohon tolong ditayangkan latar belakang jemaat Kolose. Jemaat Kolose itu jemaat yang didirikan oleh Tuhan melalui rintisan seorang yang bernama Epafras. Siapa Epafras? Epafras ialah rekan kerja dan murid Rasul Paulus. Di sini kita secara implisit sudah tahu bahwa terjadilah regenerasi antara Rasul Paulus dengan generasi penerusnya, yaitu Epafras. Tidak ditangani, dirintis oleh Rasul Paulus secara langsung, tetapi melalui murid dan rekan kerjanya yang bernama Epafras. Paulus walaupun terhadap muridnya selalu menyebut rekan kerja. Wah, inilah saudara-saudara yang kerendahan hati seorang yang pemimpin, tokoh yang sekaliber Paulus. Terjadi pada tahun kurang lebih sekitar tahun 60 Masehi, di mana di Asia Kecil. Asia Kecil itu Turki sekarang. Nah, saudara-saudara, tantangan latar belakangnya apa ini latar belakang pendirian itu. Tantangannya apa? Tantangannya ialah ajaran Yudaisme dan filsafat Yunani tentang dualisme. Yudaisme, filsafat Yunani dengan tekanan dualisme, dan mitologi Yunani dari nenek moyang mereka. Karena memang jemaat Kolose itu adalah jemaat yang terdiri dari orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, baik yang Yahudi yang masih asli Yahudi maupun campuran. Di Turki itu kan begitu campuran. Maka kita lihat orang-orang Turki itu gambarnya demikian itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa itu ajaran Yudaisme? Yudaisme itu menekankan begini garis besarnya. Walaupun seseorang sudah memeluk agama Kristen, tapi jangan meninggalkan keyahudiannya. Salah satu contoh saja, yaitu harus disunat. Kalau kamu menjadi orang Kristen tanpa disunat, itu belum sempurna. Ini harus disunat. Yesus memang disunat, tetapi sunat Yesus ialah memenuhi hukum Taurat.
Orang Yahudi demikian. Tetapi Yesus juga tidak mengharuskan, mengajarkan, aku bersunat, maka wahai segenap pengikutku, orang Kristen, haruslah kamu bersunat. Itu ya tidak ada. Disunat atau tidak disunat, ya. Itu bukan syarat masuk surga. Menurut firman Tuhan kepada Rasul Paulus, yang penting apa? Yang penting adalah sunat rohani. Ya, itu Yudaisme. Ya, dan hukum-hukum yang lain yang tertulis dalam Halakah, Talmud, ya, itu Misnah, itu adalah hukum-hukum pelengkap untuk sebagai petunjuk pelaksanaan dari 10 hukum Musa. Oke. Sedangkan orang-orang Yunani itu kita tahu di Yunani itu gudangnya, tokohnya para filsuf, ya, mulai dari Anasimander, Anasimenes, Thales, Plato, Sokrates, ya, dan banyak lagi yang lainnya. Esensi dari filsafat Yunani ialah antara rasional dan irasional. Kemudian dari filsafat Yunani itu lahirlah aliran yang bernama dualisme. Dualisme itu apa? Memisahkan antara tubuh dan roh. Tubuh ini fana, roh suci. Bukan roh suci loh, rohnya suci, ya. Oleh karena itu untuk kemurnian, untuk peningkatan kualitas rohani, maka yang jasmani ini harus disiksa. Bentuk penyiksaannya macam-macam. Salah satu yang paling ringan adalah puasa. Puasa itu kan jelas itu membuat tidak nyaman, tidak enak, tubuh wong wayahe ngombe, ngelak ya harus ditahan kok. Nunggu jam tertentu, lapar ya harus ditahan, ya itu salah satunya. Belum lagi perkembangan dari askesi yang lain. Sedangkan mitologi nenek moyang itu adalah ajaran turun menurun yang berpangkal tolak dari Dewa Zeus yang tinggal bertahta di Gunung Olympus, yang setiap tahun diadakan pesta olahraga untuk menghormati Dewa Zeus dan dewa-dewa yang ada di dalamnya. Perkembangannya sekarang ada olimpiade, baik matematika, olimpiade sains dan lain sebagainya. Itu asbabul nusulnya, asal usulnya dari sana. Oke, selanjutnya saudara, esensi surat Kolose. Esensinya apa? Apologi itu ialah pembelaan, ya, penjelasan dari paham yang salah. Jadi itu wajib bagi orang Kristen berapologi, bukan cari perkara debat, bukan, tapi meluruskan paham-paham yang salah. Itu wajib, ya, meluruskan atau menjawab kesalahpahaman. Misalnya sajalah seseorang tuh yang bernama, kalau saya ini Pak Prapto anak Sumisri, tapi ada orang ngomong bahwa Pak Prapto itu anak Sumini, ya wajiblah saya itu meluruskannya, itu wajib. Nah, apologi terhadap Yudaisme dan mitologi maupun filsafat Yunani ialah esensinya bahwa Kristus itu ada di atas segala-galanya. Saudara-saudara, sanggup membawa manusia kepada Allah melalui pengorbanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Inilah yang disebutkan yang menjadi esensi surat Kolose. Karena sudah ajaran, banyak ajaran itu tadi, bahwa jalan keselamatan itu dengan dualisme, askese, dengan mitologi Yunani. Tuhan memberikan penegasan melalui surat
Kolose ini bahwa Kristus itu adalah di atas semuanya itu. Apapun juga tak ada filsuf yang mati bangkit dan naik ke surga. Tak ada mitologi Yunani yang menyebutkan adanya tokoh yang mati dan bangkit serta naik ke surga. Sampai sekarang pun tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang mampu membawa manusia kepada Allah, ke surga. Sesuai dengan pernyataan Kristus sendiri di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Ya, kepadaku telah dikaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi. Yohanes 14 ayat 6 menyebutkan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini esensinya. Nah selanjutnya esensi surat Kolose ialah bahwa orang Kristen tidak boleh pasif. Karena sudah ditebus, diselamatkan, ya wis tinggal ongkang-ongkang berulang, enggak. Punya keharusan, punya kewajiban untuk apa? Bersedia diproses, mengikuti pemrosesan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang harus dilakukan. Ya. Jadi makin lama menjadi orang Kristen itu seharusnya serupa dengan Kristus. Maka tadi disebutkan matikanlah duniawianmu, matikanlah. Apa itu? Tadi sudah disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Keduniawian, ya fitnah, ya kecemburuan dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, ini kewajiban orang Kristen harus menjadi serupa dengan Kristus. Tentu itu bukan simsalabim, tetapi ini melalui proses. Yang memproses siapa? Yang memproses Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu berfungsi sebagai satu, meterai bahwa kita adalah milik Allah. Kedua, Roh Kudus menuntun kepada kebenaran. Roh Kudus memberikan penghiburan manakala kita itu menghadapi persoalan-persoalan. Itulah ya. Ya, saya pun juga diproses, saudara-saudara. Kira-kira 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu ya sudah berbeda. Saya itu yang bisa merasakan orang yang paling dekat dengan saya. Siapa paling enggak? Ya keluargaku, gitu loh ya. Nah, apakah diproses apa enggak? Ada perubahan apa enggak? Ya teko karo keluarga nih sana. Kalau di hadapan panjenengan kira-kira kelihatannya enggak seberapa, karena jenenge wong iki ya growong. Growong itu apa? Iso munafik, saudara-saudara. Kan begitu. Oh iya, cauan, salam dan lain sebagainya. Tapi yang pancen ngarepe wong oke, menungso kuwi sok buah dondong. Tahu buah dondong? Njabane ketoke alus, jerone semrawut. Gitu loh ya, ya seperti itu. Tak saya seperti apalah, silahkan panjenengan menilai. Apa dondong, apa nongko, apa duren, wis monggo terserahlah ya. Itu semuanya. Oke. Berikut tayangan berikut mengenai kasih. Ini yang dibicarakan kasih. Kasih itu ada macam-macam. Menurut bahasa Yunani ada filio, ada agape, ada eros ya. Ya ada storge begitu loh. Tapi yang dibahas di sini ialah kasih yang mana? Kasih agape. Kasih agape itu yang bagaimana? Yaitu kasih Allah ya
sebagaimana dipaparkan di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 13. Nah, karena ini ya pada umumnya orang Kristen itu jarang membacanya, mohon tolong operator Mas ditampilkan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 13. Yang tadi ayat 13 dipakai sebagai nats pembimbing. Monggo disampaikan ya. Terima kasih. Satu Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 13. Panjenengan bisa membuka di dalam Alkitab panjenengan ya. Itu silahkan. Kalau ada tanyakannya sudah ya baiklah di sana ya. Gini saudara disebutkan itu ya. Enggak. Ya operator ki ya angel lah pancen ya. Aku dhewe kira-kira nunak-nunuk ya gitu. Soalnya generasi muda itu lebih canggih. Satu Korintus. Oh, 1 Korintus mulai ayat 4 saja ya. Mulai ayat 4. Moga-moga. Mulai ayat 4. Ben rada gelis. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Oh, itu pasal 13 ayat 4, nggih. Mohon maaf ya Mas, mohon maaf. Nah, kita baca kasih itu ini loh, yang agape kasih Allah itu seperti ini loh. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak membegahkan diri dan tidak sombong terus. Nggih. Kasih itu tak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Monggo lanjut. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran terus ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lanjut ya. Ia kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai di sini. Itulah saudara-saudara kasih agape, kasih Allah. Ya. Baik. Ini tadi sudah dipanggil, diambil di dalam nas pembimbing, saudara-saudara. Nah, tadi saya sudah bicara bahwa apa? Ayat itu turun diberikan bukan ujuk-ujuk, ada sebabnya. Mengapa demikian? Di Korintus ada seperti itu. Iya, karena di Korintus ini juga lumayan complicated masalahnya. Masalah apa saja bisa dilihat di Korintus itu. Penyembahan berhala ada, ya, rebutan makanan ada, nuwun sewu loh, ada itu. Sebagian lapar, sebagian kenyang ada di surat Korintus itu. Pinter-pinteran ngomong, pakai bahasa lidah ada, ya. Itu apalagi saudara-saudara perkawinan campur lintas iman ada. Ya, terus apalagi ya percabulan eneng. Apalagi blok-blokan ada. Wong firman Tuhan katakan kok Paulus itu sampai sedih sebagai pendiri, atau katakanlah yang dipendiri itu Tuhan sebenarnya. Dipakai oleh Tuhan untuk merintis sampai berdirinya jemaat Korintus. Sedih, saya dengar di antara kamu ada blok-blokan. Ada yang ngomong aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Suatu lagi ngomong aku golongan Kefas. Mereka itu tokoh-tokoh yang pinter, saudara-saudara.
Terus sing tinggu ndak bagian, lelek ono aku terus golongane sapa? Sing bingung ini, ya wis ono aku golongan Kristus saja. Ngono ya. Itu ada, saudara-saudara, terjadi di demikian di gereja Korintus itu yes blok-blokan kayak ngono itu antar golongan ya. Apakah di jemaat masa kini juga terjadi seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Yang ngono ya. Nah, blok-blokan itu sendiri salah. Salah. Tetapi harus dianalisa, mengapa terjadi seperti itu? Tidak ada asap tanpa bara, mesti ada penyebabnya. Lah nuwun sewu saudara, tadi saya kan jalankan incuk-incuk gitu ya. Ngapa kok incuk-incuk? Itu faktanya. Ya, itu penelitiannya karena sakit. Lo sakit apa? Sikile sing sakit. Karena apa? Dan lain sebagainya. Ada itu. Nah, Mr. Doctor ada di sana. Itu mesti ada penelitiannya oleh dokter istilahnya aku rada lali wis rasa tak sebut. Pasti segala sesuatu ada sebabnya. Oke, tayangan berikut saudara-saudara. Esensi kasih Allah itu apa? Kasih Allah itu esensinya memberi. Dari mana kita tahu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia dikaruniakan anaknya yang tunggal, memberi itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Oke, istilah anak yang tunggal itu bisa didalami di dalam kristologi. Kalau ada pembahasan ya, kristologi bukan anak hasil perkawinan ya, bukan, tetapi anak Allah itu firman yang datang dari Allah ke dunia ini dalam wujud manusia. Kalau tidak mewujud, tidak mewujudkan diri, tidak bisa dilihat. Ini saudara-saudara. Oke, kita lihat di situ. Ini bahasanya adalah bahasa kias. Anaknya yang tunggal. Kita semua ini pada umumnya berkeluarga. Apa harta yang paling berharga bagi kita? Anak kan? Betul enggak? Anak. Coba kalau anaknya sakit, kena step, drenginging dan lain sebagainya. Weh kaya-kaya gak enek sing ditoleh. Kalau punya cincin kawin yang bersejarah pun kira-kira mbok didol, mbok digadekni loh. Demi apa? Demi anaknya itu loh, saudara-saudara. Betul Mbak? Ya. Itu yang berharga. Makanan pun demikian. Kalau tahu itu makanan untuk anaknya seneng, kira-kira wong tuane sing ngalah kok. Ya. Karena apa? Anak adalah yang paling berharga bagi keluarga. Ini pada umumnya ya nek wong tua sing kolon ku kebacut. Ya. Kasih Allah itu memberi. Ya. Memberi apa? Memberikan yang terbaik. Memberikan yang tertepat. Apa yang terbaik? Ya satu-satunya kesayangannya. Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia yang paling esensial ialah keselamatan kekal. Amin. Apalah artinya dunia kalau kita kehilangan keselamatan. Tuhan Yesus berfirman, apa artinya kau memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, kehilangan hidupmu, kehilangan kekalmu. Harta yang kita miliki tidak akan dibawa mati, apalagi ke surga. Tubuh ini seketika tidak berguna tatkala ditinggal oleh nyawa.
anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Jasad segera dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Betul? Sak cinta-cintane istri, sak cita-citane suami, I love you. Ya. Kalau sudah meninggal, apa boleh tinggal sekamar? Ya gak oleh. Itulah saudara, yang penting adalah keselamatan. Itu yang Tuhan berikan. Mari kita lihat. Ya, saya mencuplik sebagian. Memberi apa? Memberi ampunan. Kita orang berdosa diampuni. Memberi apa? Memberi pembebasan dari maut. Memberi apa? Memberi tugas, memberi tanggung jawab. Tugasnya apa? Memberitakan Injil. Tugasnya apa? Menjadi saksi. Loh kok begitu? Itu tanggung jawab, saudara-saudara. Kemudian tidak berhenti di situ. Tuhan Yesus lihat, memberi pujian, memberi penghargaan. Ada apa ayatnya? Ada. Ingat, ada firman yang berkata, siapa bertanggung jawab dalam perkara kecil, kepadamu akan diberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Perumpamaan talenta. Apa yang Tuhan katakan? Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara ini. Pujian, penghargaannya apa? Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Jadi memberi pujian, memberi penghargaan itu sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dalam hidup kita berjemaat, karena kita itu serupa, harus serupa dengan Kristus, itu ya harus. Loh, enggak salah loh saudara-saudara, memuji orang itu enggak salah. Kalau memang betul, kalau memang sesuai. Juga tidak salah, orang dipuji itu juga salah, tidak salah. Karena apa? Mari kita lihat, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Serupa dengan Allah. Mau tanya, Allah suka enggak dipuji? Ya suka, kalau enggak, buat apa kita memuji Tuhan? Betul enggak? Jadi kita yang serupa dengan Allah, kalau suka dipuji, ya wajar lah. Tetapi saudara-saudara, yang repot adalah kalau mencari pujian yang sia-sia. Ya, meninggikan diri dan sebagainya. Tadi ada kata-kata yang sombong, congkak, ya, itu ya ada. Baik. Nah, dengan demikian saudara-saudara dipersatukan dalam tubuh Kristus. Karena apa? Sama-sama itu menghormati satu dengan yang lain. Dalam ilmu pendidikan, ya rupanya di sini ada beberapa guru, ya itu memberikan pujian itu membangkitkan semangat orang. Kowe pinter le, ya. Wah, nilaimu kok 8. Kalau kamu lebih rajin belajar akan meningkat. Ini. Kalau tiap kali dipaido terus, ya sudah, enggak ada anunya. Di gereja itu juga demikian. Orang itu butuh dipuji, iya, dihargai, iya. Butuh panggung, iya, ya gak salah. Itu manusiawi, asal jangan kebablasan. Tidak. Yeay. Kalau ini terjadi, kasih itu mempersatukan, mengikat. Terakhir penutup. Moga Mas, penutup. Mari kita lihat. Penutup.
Kasih Allah dalam Kristus membebaskan dan mengikat menjadi satu tubuh dalam Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gereja. Dasarnya ada? Ada. Mohon tolong ditampilkan Galatia pasal 3 ayat 28. Monggo. Galatia pasal 3. Ya. Galatia pasal 3 ayat 28. Rum Korintus Galatia ayat 28. Sampun? Wah, bagus. Terima kasih, Mas. Dalam hal ini tidak ada apa? Orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Kristus. Tidak ada diskriminasi, tidak ada rasial, tidak ada antar golongan. Kalau ada, terjadilah seperti jemaat Korintus. Yang tadi saya sudah sampaikan, enggak satu lagi tapi bercerai-berai. Saudara-saudara, ini sudah dilakukan oleh para rasul. Mari kita lihat. Mengapa di Tesalonika, di Philadelphia, sampai di Roma ada orang Kristen? Permisi. Apakah Petrus, apakah Rasul Paulus itu orang Roma? Ayo duduk. Betul enggak? Ya. Apakah Apolos itu orang Kolose? Ya bukan. Saya tarik makin ke sekarang. Apakah Nopensen itu orang Batak? Ya bukan. Tetapi dipakai Tuhan untuk orang Batak di sana. Sehingga lahirlah HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nopensen orang Jerman. Apakah Hudson Taylor itu orang Shanghai, orang Kuantung? Ya bukan, orang Inggris. Lah kok bisa? Iya, karena dipakai oleh Tuhan di sana dan diterima di sana. Sehingga lahirlah Gita Kowi. Yang di Indonesia kan menjadi GKT, Gereja Kristen Tionghoa. Bendak ketok Tionghoane GKT menjadi Gereja Kristus Tuhan merembeti yang GKAA Tulungagung. Iya sejarah ngono. Apakah semua saki wong sendang? Ayo duduk. Apa ya iniren kaya aku ngene iki? Ya duduk. Tapi mengapa saudara-saudara? Lah kok ada 22 pos PI dan anggotanya sudah banyak di sana. Dipakai oleh Tuhan. Dan diterima di sana. Nuwun sewu aku bareng Pak Sio aku wis cukup lama. Pak Sio itu lebih dihormati daripada saya loh. Lek wis Om Siu ngono, maklum lah, Om Siu ngono. Datangnya sudah sore-sore, mbok jam pira, ora ketang nek pitik ya dicekel ya dibeleh ngilawuh lho Saudara. Aku sing melu ya oleh bagian begitu loh ya. Lho betul tuh. Enggak ada rasis pada beliau. Aku mengikuti kok. Coba lihat orang sana belum diselamatkan dari sini budal naik sepeda. Apa gampang itu? Enggak, saudara-saudara. Terus di sana anak-anak SD lulus SD itu jarak 2 tahun menikah. Lalu sekolah sedatak yang Tulungagung paling cedek yang Karangdoro. Kok Karangdoro? Karangrejo. Melaku lagi. Ya awangan-awangan tuh. Awang-awangan sorry.
Lalu apa? Lihat begitu, didirikanlah SMP Kristen Sendang. Ya. Jadi berapa banyak orang yang dicerdaskan, bahkan diselamatkan di sana. Gila. Terhadap rekan kerja baik. Lek ndak baik apa ya iso sakmono kae itu iso menghormati dan mengikuti Pak Sio itu ya. Demikian pula kalau datang ke sini nggone Omsyu itu. Wes sesemegi raketang kucing-kucing dirau kuwi lah ya. Mbok Emi ya diutek-utek karo monggo Pak monggo. Nah, ya itu. Aku ya ngono kok. Apa? Loh saya itu pertama kali tahun 82 itu diberi jabatan jadi guru IPS. Guru IPS, beliau tahu menghargai orang, menjadi PJS kepala sekolah, PJS ora ujuk-ujuk, pejabat sementara. Ya. Dan kemudian menjadi KS, menjadi koordinator. Apa? Menilai dan menghargai. Aku ya melok-melok atas rundingan dengan beliau. Kalau saya punya ada rekan kerja guru kira apik, ya, dedikasi tinggi. Pak Sio, bagaimana kalau ini ditambahi jabatannya? Jadi apa? Jadi wali kelas. Ya lah. Ora panggah GTT kaya ndekne undake sanding gawe. Dihargai. Nanti berprestasi lagi. Butuh saya Wakasek, wakil kepala sekolah. Saya runding dengan Pak Sio. Karena enggak boleh lupa kacang pada kulitnya. Pak Sio bagaimana? Terserah Pak Prapto kan yang tahu sehari-hari. Jadi Wakasek, jadi kok guru, jadi wali kelas, jadi Wakasek. Dari GTT guru tidak tetap. Bagaimana Pak Sio? Ini kalau kita upayakan menjadi GT guru tetap. Lo merasa dihargai, saudara-saudara. Ini berangkatnya dari mana? Ya berangkat dari Kristus itu. Menilai secara objektif, kemudian memberi pujian dan penghargaan, ora panggahai, gitu loh. Kan males orang begitu. Ini menurut teori ilmu pendidikan begitu. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga solid bersatu padu. Solid ini menghasilkan namanya prestasi. Gitu lah. Ya puji Tuhan soal itu aku kira ora pamer. Dari 34 siswa itu menjadi 176. Bukan karena saya, karena solidnya. Dari sulit menjadi solid. Nah itu. Bagaimana dengan gereja kita? Kuncinya kasih Kristus. Ya, kasih yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Kalau itu terjadi, tak ada lagi keangkuhan, tak ada lagi kesombongan. Ya, itu akan membawa kepada persatuan dan kesatuan yang akhirnya sampai kepada kesolidan dan perkembangan. Kesombongan, keakuan tidak harus ngomong kayak gagano, tapi juga ada di Indonesia ini orang jongkok di atas bukit, ketoke ora tapi yo sakjane ngono. Mulane yo nek istilah ngono yo ngono ning aja ngono. Akan begitu. Dan ingat, apapun wujudnya, kalau di dalamnya ada kesombongan, ada keangkuhan, itu akan menuju kepada kehancuran. Ya, itu kesombongan, itu keangkuhan akan membawamu kepada kehancuran.
Sampai di sini uraian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Engkau menolong kami. Kami mohon dalam segala kelemahan kami kekuatan dari-Mu untuk menerapkan kasih agape sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menebus, menyelamatkan, memberikan tanggung jawab, menghargai segenap anak-anak-Mu yang telah melakukan dengan sebaik-baiknya. Kami rindu dengan penerapan kasih agape, kasih Allah di gereja kami akan solid dan berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Warta gereja pada minggu ini, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis R. Suprapto yang telah melayani di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu dan senantiasa memberkati. Persekutuan doa pagi diselenggarakan di hari Selasa sampai Kamis pukul 5:30 sampai pukul 6 secara Zoom, dan Jumat Sabtu secara onsite pukul 5 sampai 5:30. Sebagai salah satu sarana untuk memberikan persembahan, gereja kita bekerja sama dengan BCA menyediakan aplikasi QRIS. Kelas katekisasi baptisan bagi jemaat yang ingin atau berminat untuk mengikuti kelas katekisasi baptisan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri melalui hamba Tuhan, majelis maupun sekretariat gereja. Pendidikan iman Kristen terus diselenggarakan pada setiap Kamis, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima pukul 18.30 sampai 19.30. Marilah kita bersama-sama bertumbuh membangun kasih kita di dalam pendidikan iman Kristen. Persekutuan wilayah minggu ini di hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 pukul 18.30 terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah utara bertempat di rumah Bapak Pandu, Jalan Kapten Kasihin Gang 4 nomor 113 atau depan kos-kosan Bahna. Wilayah tengah bertempat di rumah Ibu Tan Gyugwa, Jalan Ayani Timur nomor 14, dan wilayah selatan diselenggarakan di gereja Jalan Pangeran Diponegoro nomor 30. Mari Bapak Ibu yang tergabung di dalam wilayah-wilayah tersebut bisa ikut beribadah bersama di persekutuan wilayah. Untuk mempersiapkan dalam rangka peringatan Hari Natal, latihan paduan suara diselenggarakan mulai hari Minggu tanggal 19 Oktober pukul 9 atau setelah KU 1. Di hari Selasa, Persekutuan Komisi Pria tanggal 14 Oktober pukul 18.30. Mari Bapak-bapak yang terlibat di dalam atau yang menjadi pria, untuk ikut di dalam persekutuan Komisi Pria. Mari kita bertumbuh bersama, dan ada ralat untuk ibadah Komisi Remaja di hari Sabtu dengan tema Trending in Faith. Yang membawa firman Tuhan adalah Evangelis Teresia. Selamat berulang tahun dan selamat berbahagia bagi jemaat
yang berulang tahun di minggu ini yaitu Ibu Yeni Chandra atau Ibu Syuyen, Ibu Suwaria, Ibu Lidiatan atau Ibu Tan Gyogwa, dan Saudara Kaiden Christopher Siswanto. Adakah di antara jemaat yang hadir di sekarang? Silakan dimohon berdiri. Ya. Terima kasih. Itu warta gereja kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada liturgus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi dengan penuh rasa ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Dan bagi jemaat yang beribadah melalui online dan rindu ingin memberi, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada. Dan bagi yang bertugas kami persilahkan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bapak Ibu yang sudah memberi bisa bangkit berdiri. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya, Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga,
Kami sangat mengucap syukur Tuhan bila mana pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema Tuhan dalam hati kami Tuhan, sehingga dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan boleh memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Berkati Tuhan para majelis yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami mau persembahkan Tuhan, hanya semuanya yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama pujikan doksologi dan untuk doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, atas pemeliharaan-Mu, atas penyertaan, pimpinan dan lawatan-Mu kepada kami sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami akan undur diri sebagaimana Engkau telah menuntun kami hingga tempat ini. Kami pun mohon tuntunan penyertaan-Mu untuk perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menaungi kami semua mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.